Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat beraktivitas, para peserta didik. Kita akan berlanjut tentang rasio. Rasio itu sama saja pengertian perbandingan dua suku yang berdekatan, yaitu disebutkan adalah rasio adalah UN atau UN dikurang 1. A adalah suku pertama, U1. Suku bilangan pada urutan pertama. UN sama dengan suku ke N, bilangan pada urutan ke N. Sehingga barisan geometri memiliki persamaan rumus adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Mohon anak-anakku sekalian, para peserta didik diingat, rumus barisan geometri adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Sn adalah deret geometri. Pengertian adalah jumlah suku pertama sampai dengan suku ke N sama dengan jumlah N buah adalah suku pertama. Sehingga akan didapatkan U1 suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga terus sampai suku ke N. Sehingga rumus daripada deret geometri adalah A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Atau A dikalikan 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurangi R. Untuk barisan dan deret tahingga adalah jumlah tahingga deret geometri akan turun, yaitu seperti A per 1 dikurangi R. Baik, kita akan berlanjut kepada contoh soal. Kita akan lihat contoh soalnya adalah suku kelima suatu barisan geometri nilainya adalah 96. Suku kelima suatu barisan geometri adalah 96 dan suku keduanya adalah 12. Pertanyaan, nilai suku ke-8 adalah titik-titik. Kita jawab sama-sama. Karena U kelima adalah A R pangkat 4 atau AR pangkat 5 dikurangi 4 sama nilainya adalah sama dengan 96. Selanjutnya U kedua sama dengan 12. U kedua sama dengan AR sama dengan 12. Ini bisa kita selesaikan. AR pangkat 4 sama dengan 96. Yang selanjutnya adalah AR sama dengan 12 atau U2-nya. Sehingga akan didapatkan R pangkat A bisa kita hilangkan, R pangkat 4 dikurangi R pangkat 1, tinggal R pangkat 3. 96 dibagi 12 adalah 8. Sehingga R pangkat 3 sama dengan 8. Di mana R adalah nilainya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 adalah 8. Nah, ini adalah pangkat 3 sama dengan 8, maka R-nya adalah sama dengan 2. Sehingga U2 AR sama dengan 12, karena sudah diketahui R-nya, maka A dikalikan 2 sama dengan 12, nilai A sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga pertanyaan soal tersebut, berapa nilai suku ke-8-nya? Suku ke-8-nya adalah A dikalikan R pangkat 7, di mana A-nya adalah 6, dan R-nya adalah 2, karena U8 adalah pangkat 7, 2 pangkat 7 adalah 128. 128 dikalikan 6 sama dengan 768. Ini contoh soal yang pertama, anak-anakku sekalian, para peserta didik. Semoga bisa pahami. Akan dilanjutkan contoh soal berikutnya. Pada soal berikutnya,
harga sebuah barang setiap tahun menyusut 20%. Jika harga pembelian barang tersebut 40 juta, harga pada tahun keempat adalah titik-titik. Yang dapat kita ketahui adalah di mana nilai A adalah 40 juta. Rasionya 100% dikurangi 20%. Maka nilainya adalah 80%, di mana 80% sama dengan 0,8. Pertanyaan berikutnya adalah U keempatnya. Ditanyakan U keempat. Harga pada tahun keempatnya adalah sama dengan A dikalikan R pangkat 3. Di mana diketahui A-nya adalah 40 juta, dikalikan R-nya nilai 0,8, 0,8 pangkat 3 sama dengan 0,8 dikalikan 0,8 dikalikan 0,8. Hasil akhir 40 juta dikalikan 0,8 pangkat 3 adalah senilai 20.480.000. Ini adalah harga pada tahun keempat dari sebuah barang yang awalnya memiliki nilai 40 juta, maka hasil akhir setelah 4 tahun kemudian nilai barang tersebut adalah 20.480.000. Nah, kita analisis ternyata penggunaan dari barisan geometri dapat menghitung dalam perekonomian dan aset suatu barang dengan menggunakan rumus barisan geometri. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin bisa dipahami dari contoh kedua dan dapat disimak kembali. Akan disampaikan contoh soal yang ketiga. Sebelumnya kita harus paham dulu dari geometri, diulang kembali. Adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri, di mana penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku N barisan geometri dapat dihitung dengan rumus berikut. Sn dari deret geometri adalah A dalam kurung buka 1 dikurang R pangkat N per R1 dikurang R dengan syarat R-nya adalah kurang dari 1. Atau Sn A dikalikan dalam kurung buka R pangkat N dikurang 1 kurung tutup dibagi R dikurang 1 dengan syarat R lebih dari 1. Contoh soal. Dicontohkan selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potong kertas setelah potong kelima sama dengan titik-titik. Pembahasan. Kita ketahui awalnya kertas tersebut ada 1 lembar. Selanjutnya, R-nya adalah dipotong menjadi 2 bagian. Rasionya adalah 2. Ditanyakan U ke-5-nya. Berapa U ke-5-nya? Kita gunakan rumus UN. UN sama dengan AR pangkat N. A-nya adalah 1, R-nya adalah 2, dan pangkat 5. Sama dengan 32. Karena 2 pangkat 5 adalah 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2 adalah 32. Jadi jumlah potongan kertas setelah potongan kelima adalah sebanyak 32. Ini penerapan dalam keseharian untuk aplikasi dari pemotongan sebuah kertas. Baik, akan dilanjutkan kembali. Contoh soal berikutnya adalah pada sebuah deret geometri. Diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9-nya 768. Suku ke-7 deret tersebut adalah jika kita ketahui bersama bahwa nilai A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan 3, U9-nya 768, ditanya U7 sama dengan titik-titik. Sebelum kita mencari nilai dari U7, kita akan mencari terlebih dahulu nilai R-nya atau rasio terlebih dahulu. Di mana UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. U9 sama dengan 768. Yaitu karena
U9 dan 768, berapa nilai daripada harga R tersebut? Karena diketahui A-nya adalah 3, kita substitusikan A-nya 3 dikalikan R pangkat 9 dikurang 1 sama dengan 768. Sehingga hasilnya adalah R pangkat 8 sama dengan 768 dibagi 3. Hasilnya adalah 256. Berapa harga R? R adalah sama dengan akar 256 pangkat 8. 256 akar 256 pangkat 8 adalah sama dengan 2. Sehingga U7 dapat kita selesaikan dikarenakan nilai A-nya adalah 3, 3 dikalikan 2 pangkat 6 sama dengan 3 dikalikan 64. 64 dari mana? Karena 2 pangkat 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2 adalah 32. 32 kali 2 adalah 64. Sehingga 3 dikalikan 64 sama dengan 192. Jadi suku ke-7 deret geometri tersebut adalah 192. Nah, ini harus kita pahami lagi. Karena ini adalah materi berkaitan untuk menyelesaikan deret geometri. Selanjutnya, sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Begitu seterusnya hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah. Soal di atas merupakan permasalahan deret geometri tak hingga. Dari soal di atas diperoleh A sama dengan 10 meter dan rasionya adalah 3/4. Jumlah seluruh lintasan dikarenakan adalah 2 kali pantulan dilemparkan dan mantul kembali, maka ini adalah barisan deret tak hingga. Jadi deret tak hingga 2 dikalikan deret tak hingga dikurangin A sama dengan 2A per 1 dikurang R sama dengan dikurang 1. Maka penyelesaiannya adalah 2 dikali 10 per 1 dikurangi 3/4. 2 kali 10 adalah 20. 1 dikurangi 3/4 adalah 0,25. Sehingga 20 dibagi 0,25 nilainya adalah 80. Dikurangi 10 adalah hasilnya 70. Jadi kesimpulannya, jumlah lintasan yang dilalui dari ketinggian 10 meter tersebut adalah sebanyak 70 kali. Ini untuk materi untuk materi deretan tak hingga. Selanjutnya, penerapan deret geometri khususnya adalah untuk menghitung jumlah sebuah penduduk di suatu kota. Di kota A pada tahun 2000, jumlah penduduknya sebanyak 20 juta jika jiwa. Dan menurut historis, perhitungan tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar adalah 20%. 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota A tahun 2004? Jadi kalau kita lihat soal ini adalah pada tahun 2000 jumlah penduduknya adalah 2 juta. Sehingga awal penduduk adalah 2 juta. Penduduknya adalah P1. Awal penduduk 2 juta dan rasionya adalah 2%. 2% adalah sama dengan 0,02. Di mana tahun yang akan dihitung adalah dari mulai tahun 2000 menuju 2004. Maka jumlah tahunnya adalah 4 tahun. Kita jawab, pertumbuhan penduduk T4 atau tahun keempat, di mana penduduk awal adalah 2 juta, dikalikan 1 tambah 0,02 pangkat 3.
Sehingga P4, penduduk tahun keempat, sama dengan 2 juta dikalikan 1 kali 1,0,2 pangkat 3. Di mana 1,0 pangkat 2 pangkat 3 hasilnya adalah 1,06. Sehingga penduduk pada tahun keempat atau di tahun 2004 sama saja 2 juta dikalikan 1,06. Sehingga penduduk pada tahun 2004 adalah 2.122.416. Nah, ini penerapan dari materi barisan dan deret geometri pada perhitungan jumlah suatu penduduk di suatu kota. Dari soal-soal latihan, contoh-contoh yang diberikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat kalian mengerti, dapat dipahami dalam aplikasi penerapan barisan dan deret geometri. Untuk itu, untuk jelasnya, apabila kalian semua ada hal yang sifatnya perlu dipertanyakan, silahkan tanyakan pada guru kalian. Semoga bisa membantu dalam proses pembelajaran berikutnya. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.